Assalamualaikum, selamat berjumpa di mata kuliah Hukum Diplomatik dan Konsuler. Kali ini setelah kita lewati materi teori tentang hukum diplomatik dan juga konsuler, ini waktunya kita melakukan sesi penerapan case-based learning dan juga project-based learning. Oh ya, sebelumnya perkenalkan saya Maya, dosen pengampu mata kuliah Hukum Diplomatik dan Konsuler, dan saya akan menunjukkan pembelajaran hukum diplomatik dan konsuler. Mari. Case-based learning dalam mata kuliah ini adalah kita akan mencoba di mana mahasiswa membuat position paper atau makalah yang isinya menjelaskan posisi resmi negara atau delegasi terhadap isu global yang akan dibahas. Nah, di situ lengkap, ada analisisnya, ada data, dan juga ada solusi diplomatik yang diusulkan. Kemudian kalau project based learning-nya, itu adalah hasil dari simulasi berdiplomasi berupa kesepakatan yang biasanya dituangkan dalam suatu resolusi atau konsensus bersama. Rubrik penilaian terdiri dari pembuatan flyer sebagai tugas UAS 6,5%, case-based learning dari position paper 20%, dan project-based learning dari hasil kesepakatan melalui simulasi 15%. Dan nantinya position paper dan hasil proyek masuk dalam ujian akhir dengan total bobot UAS adalah 25%. Selain itu, ada penilaian sikap dalam berdiplomasi ya. Thank you. Thank you very much. And I think among you, maybe from Russia, you will represent from our guest. Of course, I want to appreciate you for invitation. Like I haven't seen for you like since a long time, and it was a good. And that we are trying to solve all the problems that are affecting to our goals, to our nation, to our future plans. So I hope that this kind of meetings will be happen again, and we will not lose our minds. Instead of Hukum diplomatik dan konsuler punya kaitan dengan Sustainable Development Goals atau SDGs, meskipun tidak secara langsung disebutkan dalam satu tujuan khusus ya. Namun kalau dianalisis dari fungsi, nilai, dan juga dampak diplomasi serta hubungan konsuler, maka hukum diplomatik dan konsuler ini berkontribusi pada pencapaian beberapa tujuan SDGs, terutama yang terkait dengan masalah perdamaian, kelembagaan, dan juga kerjasama internasional, yaitu tujuan 16 dan 17. Ketika mereka melakukan diplomasi, tujuan-tujuan lain juga bersinggungan, seperti ketika membicarakan masalah pendidikan misalnya. Tentunya erat dengan pendidikan berkualitas yang ada pada tujuan nomor 4. Hukum diplomatik dan konsuler sangat relevan dengan tema Dies Natalis ke-60 Universitas Trisakti, sinergi berkelanjutan, karena menekankan pentingnya kerjasama jangka panjang, saling menghormati, dan keberlanjutan hubungan antar aktor, baik itu negara maupun lembaga. Untuk apa? Untuk mencapai tujuan bersama baik di bidang perdamaian, pembangunan, sampai juga dengan kesejahteraan global. Sebelum simulasi dimulai, biasanya mahasiswa akan membuat tugas berupa pembuatan flyer yang mana topiknya menyesuaikan dengan tema atau topik dari simulasi. Seperti yang telah diajarkan sebelumnya, bahwa misi diplomat adalah sebagaimana yang tertuang di dalam pasal 3 dari Konvensi Wina 1961 tentang hubungan diplomatik, yaitu ada mewakili negara pengirim, kemudian melindungi warga negaranya di negara penerima, termasuk juga kepentingan negara, kemudian bernegosiasi, melaporkan perkembangan di negara penerima, mempromosikan hubungan bersahabat. Nah, misi ini dapat dilakukan oleh diplomat dengan mewakili negaranya di forum internasional melalui praktek diplomasi itu. Sudah siap berdiplomasi? Baik, mari kita mulai.
Untuk diplomasi kali ini kita akan menggunakan simulasi model ASEAN Summit atau MAS. Ini biasanya kita bisa, yang namanya model ASEAN Summit itu ada SEAMEO dan ASEAN Foundation, kemudian juga ada ASEAN Summit, ASEAN Ministerial Meeting, yang juga bisa pesertanya itu ada anggota ASEAN plus mitra dialog ya. Kemudian format dokumen itu biasanya ada chairman statement atau joint communique gitu ya. Tapi yang jelas kita harus memahami bahwa gaya debate atau gaya diplomasinya nanti harus tetap dengan ASEAN Way sebagaimana yang diterapkan di ASEAN ya. Keterampilan berdiplomasi ini penting untuk mahasiswa ketahui karena ya selain bisa memahami bagaimana seorang diplomat berdiplomasi, yang penting di sini adalah bagaimana mahasiswa itu memiliki soft skill public speaking, ya, keberanian untuk berbicara di depan umum itu, dan juga tentunya bisa melatih menganalisis suatu isu-isu atau permasalahan yang terjadi secara global atau yang terjadi di dalam masyarakat internasional saat ini. Topik simulasi kali ini adalah ASEAN's role in promoting inclusive education in the digital era. Dan delegasinya adalah ASEAN Minister Meeting on Education atau ASEAN. Untuk tata cara pelaksanaan dalam berdiplomasi, yang pertama adalah harus ada format dasar debat, ya, format dasar berdiplomasi. Ya, tadi harus ada position papernya, ya. Kemudian ada opening statement, ya, sekitar 2-3 menit ya per delegasi. Kemudian nanti ada diskusi formal atau yang biasa kita sebut dengan moderate caucus. Kemudian nanti ada lobby informal atau unmoderate caucus. Kemudian nanti ada pelaksanaan drafting sessions, kemudian adoption of joint statement, ya seperti itu. Tapi saya ingatkan kembali, dalam berdiplomasi dalam summit ASEAN Summit ini, ingat harus mengedepankan ASEAN Way dan kemudian tidak ada voting atau veto karena kita akan menggunakan konsensus atau musyawarah. Position paper itu sendiri adalah suatu kebijakan atau policy brief singkat yang biasanya cuma sekitar 2 halaman deh yang menjelaskan tentang pandangan resmi negara terhadap isu yang akan dibahas nanti, terus kemudian kebijakan nasionalnya yang relevan seperti apa, dan juga usulan atau solusi terkait dengan isu itu dan kaitannya dengan kerjasama ASEAN. Chair adalah pimpinan sidang dalam suatu komite di simulasi. Fungsinya adalah memimpin jalannya sidang, kemudian menjaga ketertiban dan prosedur, kemudian mengatur giliran bicara, memfasilitasi keputusan sidang, dan juga dia harus bersikap netral. Okay. Distinguished delegates, ladies and gentlemen, the meeting of the ASEAN Ministerial Meeting on Education is now called to order. On behalf of the organizing committee, I would like to extend a warm welcome to all delegations. Cambodia present. Indonesia present. Portugal present. Malaysia present. Vietnam present. Philippines present. Singapore present. Thailand present. Timor Leste present. Vietnam present. Okay, thank you. I would like to remind all delegates that our discussion today follows the ASEAN spirit of mutual respect, consensus, and cooperation.
General Speaker List atau GSL adalah sesi pidato formal dalam sidang simulasi di mana delegasi menyampaikan posisi resmi negaranya mengenai topik yang sedang dibahas. Di GSL, delegasi berbicara satu persatu sesuai urutan daftar yang ditetapkan oleh chair. Itu dilakukan sebelum sidang masuk ke sesi diskusi lain seperti moderate caucus atau unmoderate caucus. The chair now invites the distinguished delegates of Indonesia to take the floor. Distinguished Chair, honorable delegates, ladies and gentlemen, the delegation of Indonesia is honored to participate in this important section on advancing quality and inclusive education in the Asian region. Education remains a cornerstone of Asian social and economic progress. However, we acknowledge that disparities in access and quality still persist, especially in rural and remote communities. Ensuring inclusive and equitable education is therefore essential for achieving the Asian Community Vision 2025. In Indonesia, as we can see in Indonesia, education has been placed at the heart of national development through the Merdeka Belajar policy. This initiative promotes flexible learning, teacher empowerment, and the integration of digital technology in classrooms. The Indonesian government is also investing in digital infrastructure and strengthening partnerships with the private sector to enhance learning opportunities for all. Moderate caucus adalah sesi diskusi yang bersifat semi-formal dan dipimpin oleh chair, di mana delegasi berbicara secara bergiliran untuk membahas subtopik tertentu dari agenda utama dalam waktu yang telah ditentukan. Esteemed delegates, Brunei Darussalam believe that quality education is the foundation of sustainable development. Continuous learning for all ages. Our delegation encourages that the creation of a regional Asian digital literacy network to share resources and best practices among member states. Thank you, distinguished chair. Unmoderated caucus adalah sesi diskusi informal dalam simulasi di mana delegasi bebas untuk berdiskusi bernegosiasi tanpa dipimpin oleh chair untuk menyusun koalisi, draft resolusi ataupun konsensus bersama. Simulasi diakhiri dengan joint communique, yakni kesepakatan bersama dari para delegasi yang disetujui oleh chair. Demikian hukum diplomatik dan konsuler kali ini. Sebelum mengakhiri, saya mengajak mahasiswa untuk bermain trivia. Silahkan scan barcode atau buka dengan link yang ada, lalu kemudian pilih nomor yang tertera dan jawab pertanyaan di balik nomor tersebut ya. Selamat belajar dan wassalam.